toxic positivity. Apa itu? Kok positif dibilang toxic? Nah, supaya kita nggak salah persepsi, nggak salah sangka, mendingan teman-teman ikutin dulu nonton video ini sampai akhir. Selamat datang di channel kami, channel yang dibawakan dengan sepenuh hati, yang berbicara tentang hati, dari hati ke hati, untuk kamu yang punya hati, dan yang mau punya hati. Love, life, and ice cream. Enjoy guys! So teman-teman, akhir-akhir ini kita sering mendengar istilah toxic positivity. Apakah positive thinking itu baik atau enggak? Tentunya saya masih tetap menekankan bahwa positive thinking of course lah baik dong, karena itu yang harus kita lakukan di dalam hidup kita. Tetapi apa bedanya positivity yang toxic sama good positivity yang benar? Nah, jadi gini loh teman-teman. Kalau thinking positif itu pasti baik, benar kan ya, udah pasti baik di dalam hidup kita. Tetapi itu disebut toxic ketika, nah teman-teman catat ya, ketika kita mengeliminasi atau tidak mempedulikan emosi-emosi kita ketika kita negatif. So teman-teman, toxic positivity itu apa sih? Jadi kalau toxic positivity itu artinya adalah kita tidak memberikan tempat bagi diri kita untuk merasakan dan mengenali emosi-emosi kita. Dan ini bukan berlaku untuk diri kita sendiri loh, juga berlaku ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Intinya sih posisi itu udah pasti bagus, karena itu pasti membawa high vibe ya kan, high vibrations untuk bisa menarik hal-hal yang baik di dalam hidup kita. Seperti video-video saya yang pernah tampil sebelum-sebelumnya, tentu kita memerlukan high vibrations. But bukan berarti kita itu mengenyampingkan yang namanya emosi negatif. Segala emosi itu sebenarnya netral teman-teman ya. Nah, jadi kalau ketika apa sih fungsinya emosi? Emosi itu berfungsi untuk sebagai signal. Signal diberikan kepada kita, reaksi kita terhadap suatu peristiwa atau suatu hal. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita merasakan emosi? Tentunya teman-teman, bahkan saya sendiri ya, dan saya yakin banyak orang lainnya, tidak selalu kita bisa selalu ada di state yang positif. Pasti dong ya, kadang kita ketemu hal-hal atau peristiwa yang membuat kita sedih, marah, kecewa, pasti ada. Nah, toxic positivity mengesampingkan semua hal-hal ini dan terus-menerus mengesampingkan, udah nggak usah dipikirin. Nah, nggak usah dipikirin, tidak usah dipedulikan, dan tidak diberikan tempat. Padahal emosi itu, apalagi emosi sedih gitu atau marah, itu wajar karena kita masih manusia gitu ya, kecuali udah jadi dewa gitu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan emosi-emosi seperti itu? Berikan waktu dan tempat bagi diri kita memproses emosi-emosi tersebut. Jangan dikesampingkan langsung. Toxic positivity itu benar-benar tidak memberikan tempat dan langsung mengesampingkan. Itu bedanya ya teman-teman ya. Jadi good positivity artinya gini, kita sudah memprosesnya dan kita sudah menghealing ya. Jadi kita menganalisa situasinya. Oh, gue jadi marah, jadi sedih karena ini. Oke, kenapa gue bereaksi seperti ini? Oh, ternyata ini loh trigger saya. Jadi kita tahu, oh, trigger saya ini kenapa? Karena ada misalnya trauma yang pernah saya alami dulu, luka batin, atau hal apa. Dan ketika kita mengenali asal dari emosi-emosi tersebut, kita bisa menyembuhkan. Nah, teman-teman, kenapa toxic positivity ini jelek? Karena, ingat loh, universe itu tidak merespon dari kata-kata kita, tetapi dia merespon dari vibrasi kita. Ketika kita memiliki emosi yang negatif, vibrasi negatif dong ya. Tetapi kalau kita nggak sembuhin, kita istilah kata tuh dipendem, apa yang terjadi? Dia cuma ditumpuk. Vibrasi aslinya tetap negatif. Jadi itu nggak, malah menarik hal yang kurang baik di dalam hidup kita. Nah, beda dengan kalau mereka yang memberikan kesempatan kepada dirinya atau kepada orang lain yang curhat gitu ya, untuk memproses, untuk belajar mengerti diri kita gitu kan ya, belajar mengerti dan memahami apa yang terjadi, sehingga kita bisa benar-benar emosi ini benar-benar di ease down, istilah kata di apa ya, ya udah, saya maklum kamu ada, terima kasih sudah ada di dalam hidup saya emosi-emosi ini, dan saya mengizinkan kamu untuk dilepaskan dari diri saya. Dan ketika kita benar-benar sudah memberikan waktu dan kesempatan, biasanya
vibrasi kita baru shifting, baru berubah menjadi positif. Teman-teman jangan lupa bedakan antara real emotion, jadi emosi yang benar-benar, dan monkey mind ya, atau pikiran-pikiran yang berkecamuk gitu ya. Kadang-kadang kita itu punya emosi negatif ini muncul karena kita overthinking, mikirin yang sebenarnya nggak ada. Nah, kalau yang seperti itu ya langsung dibabat aja ya, kita langsung bilang oke, positif, come back to positive side. Tetapi kalau emosi kita itu datangnya dari satu peristiwa, hal yang dilakukan oleh orang lain, kita harus segera mengatasinya, memberikan tempat, memvalidasi emosi tersebut, dan kita proses gitu ya. Nah, apa sih tanda-tanda toxic positivity? Nih, paling gampangnya kalau misalnya teman kita ada yang curhat, toxic positivity keluarnya biasanya kayak begini. Lu ngaco, lu aja yang mikirin kayak begitu, gitu kan ya. Jadi, atau mempermalukan orang lain atas emosi-emosi dia. Misalnya nih, kalau ada teman kita yang nangis, temen cowok deh gitu ya, kan ada stigma di masyarakat yang mengatakan bahwa cowok itu nggak boleh nangis, cengeng. Nah, buat gue itu nggak benar banget, buat saya gitu ya. Karena kenapa? Pria pun, cowok pun manusia, boleh dong dia punya emosi. Dan kita tidak boleh, istilah kata, mengesampingkan kesempatan dia untuk mengekspresikan emosinya. Setuju nggak teman-teman? Komen ya di bawah ini kalau setuju apa enggak. Jadi kadang-kadang kita itu nangis bukan karena sedih, tetapi bisa aja karena marah atau karena kecewa. So it's okay. Kalau kamu nggak memberikan tempat buat teman kamu yang curhat atau untuk diri kamu sendiri mengekspresikan emosi itu dan cuma neken, yang ada vibrasinya tuh tetap negatif teman-teman ya. Jadi biasanya tuh toxic positivity itu muncul kayak begitu. Atau ya munculnya kayak selain mempermalukan ya atas emosi dia, bisa juga memberikan nasihat atau perspektif tanpa melihat dan memahami keadaan orang tersebut ya. Jadi ketika kalau ada teman kita yang curhat, kita lihat dulu keadaannya itu seperti apa, nggak bisa disamaratakan semua orang ya. Nah, atau memberikan feel good quotes tanpa mengenali apa yang sedang dialami, mirip lah ya yang pertama. So jadi apa sih yang benar, gimana langkahnya? Jadi yang benar adalah memberikan validasi emosi, mengenali, memahami untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Misalnya, kamu bisa ngomong, iya pasti berat untuk kamu, tapi kita berharap akan segera berlalu ya. Daripada lu ngomong, udahlah lu gak usah terlalu dipikirin banget gitu ya. Jadi kalau yang ngomongnya langsung, misalnya nih, ada satu kejadian bikin marah atau bikin apa, dia bilang, udahlah lu kejadian kecil gitu gak usah dipikirin banget deh gitu ya. Padahal ini sesuatu yang untuk orang itu sesuatu yang besar ya. Jadi kita berikan tempat untuk memvalidasi emosi itu dan berusaha mengerti dia. Dan misalnya nih, kita juga bisa ngomong kayak gini, oke, gue bisa lihat kenapa lu jadi cemas, oke, gue bisa lihat kenapa lu kecewa, and I truly can understand you, so apa yang bisa gue bantu ya. Dan itu cara memvalidasi emosi yang benar ya. Jadi bisa juga, instead of saying, daripada lu ngomong don't worry be happy, aku lebih suka ngomong it's okay not to be okay sometimes. Gak apa-apa kok sometimes kita bisa punya perasaan-perasaan atau feeling-feeling negatif, it's okay, why not ya, kan kita manusia. Tapi intinya teman-teman, jangan sampai kita tenggelam, terkubur, dan bukan berenang lagi, berendam, tenggelam ya di dalam emosi negatif. Jangan sampai kita kasih validasi, bukan cuma validasi, tapi kebanyakan. Nah, itu juga salah, betul ya? So, intinya, menjadi positif itu adalah be authentic with yourself, with your emotion. Menjadi positif yang benar, good positif itu adalah kita bisa menjadi diri kita sendiri, mengekspresikan diri kita tanpa tenggelam di dalamnya. So, saya harap teman-teman dengan menonton video ini, teman-teman udah ngerti sekarang toxic positivity itu kayak apa dan kenapa harus dihindari dan bagaimana menghindarinya. Jangan lupa untuk cek video-video kita yang lainnya dan tungguin video-video kita di channel selanjutnya dengan cara subscribe dan tekan tombol bel notifikasinya. And teman-teman, kita sering ngadain webinar, workshop, info-infonya kadang ada kita masukin di link deskripsi atau kamu bisa kontak ke WA admin kita di sini. Oke? Saya dengan Clara Angelin. Thank you for watching this video. Don't forget to live extraordinary and live your life to the fullest.